Kalau antum mendengar kalimat puasa itu, apa yang terbetik pertama? Apa pengertian puasa? Nah, apa pengertian puasa yang antum telah belajar selama 2 tahun ini? Secara bahasa, secara istilah begitu. Hah? Ya Allah, Abdullah bin Abbas, satu saja jawab. Hah? Ahsanta al-imsak, menahan diri. Nah ini nih, yang berarti ada hubungan dengan rem, Ustaz. Alaysa kadzalik? Lagi-lagi kalau antum buka semua kitab fikih ketika mereka menafsirkan kalimat as-siyam atau as-shaum lughatan, kalimat pertama yang muncul al-imsak. Antum bongkar semua kitab-kitab komus dan lain sebagainya, akan muncul kalimat al-imsak, menahan diri. Wah, ternyata mulai dalam Anda mulai mengerti sekarang maksud dari rem itu, Ustaz. Kenapa kita butuh pertahanan? Karena kalau antum ngebut terus di dunia ini, tabrak sana, tabrak sini, hancur diri antum, tidak menjadi orang yang lebih baik lagi. Semua yang antum lihat, antum wajib capai, antum wajib ikut. Belumlah rem antum, maka masuklah antum ke lubang kebinasaan di dunia ini. Perlu adanya pertahanan, menahan diri. Ada secara istilah. Nah, secara istilah. Yusuf, Adi Yusuf, ulang, yang lain belum dengar. Arsyad belum dengar. Coba Arsyad ulang. Pengertian secara syariat puasa itu apa sih, Ustaz? Tadi kan menahan diri secara bahasa. Ini sekarang secara istilahnya. Apa sih yang kita pahami? Nggak dengar Arsyad, berarti ulang. Syekh, tafadhal. Dari terbitnya matahari, dari terbit matahari itu dari terbit waktu fajar ila ghurubi syams. Ada satu yang hilang dari. Ada yang mau tambah? Di kelas itu harus ada terjadi perdebatan. Harus ada terjadi salah pemahaman. Harus ada bertanya. Untuk apa? Untuk kita belajar dan mengingat. Kalau kita hanya diam seperti ini, ikhwan, tidak jalan itu ilmu. Harus ada bertanya, balik tanya, balik menjawab, istishkal, mempermasalahkan suatu masalah. Harus dengan begitu sampai kita agar kita bisa belajar ilmu. Tidak boleh hanya satu arah. Ada satu yang hilang. Apa yang perlu ditambah situ? Abdussalam dikatakan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini semua, perhatikan, kita satukan pemahaman kita dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada yang kurang, alaysa kadzalik? Meraja ilmu ini. Ahmad, yang kurang apa itu? Ya salam, Masya Allah, ziyadah. Ahsan. Bin niyah, dengan niat. Ustaz, saya tahan diri, Ustaz, anil muftirat, dari semua hal yang membatalkan. Tapi saya nggak niat memang. Makanya kata para ulama, seseorang yang sholat niat kebugaran nggak dapat pahala. Seseorang yang menikah karena ingin gandengan istri cantik nggak dapat pahala. Banyak hal-hal ternyata yang kita sudah lakukan, kita lihat wah ini sudah sesuai koridor, tapi karena nggak ada niat yang baik di situ, kata para ulama nggak dapat pahala. Karena dia tidak memasukkan niat yang soleh. Kemudian hukum. Karena di dalam mempelajari sesuatu kita harus mempelajari ta'rif, kemudian hukum. Kemudian nanti warfamar, al-hadd wal mawdu' thumma thamar. Nah, hukum. Apa sih hukum puasa itu? Puasa Ramadan. Ada khilaf mungkin di sini. Hukum rizki. Wajib kan rizki. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Nah, kita harus ngomong di atas dalil. Ada yang bisa menyebutkan dalil tentang kewajiban berpuasa selain Raihan? Oh, Naufal, Masya Allah. Naufal angkat tangan tadi. Tafadhal Naufal. Masa anak Abdullah bin Abbas dalil puasa ikhwan ribuan kali antum dengar, satu pun tidak ada yang bisa selain yang tadi angkat tangan. Fadil.
Kama kutiba 'alal ladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ustaz senang ketika kita belajar kita ngerti apa yang kita baca. Makanya kita harus detail. Kataba yaktubu sah. Kok bisa jadi bagaimana cara mengambil wajib dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, penerjemahan yang sampai ke pemahaman kita, maka akan kita katakan wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan bagi kalian berpuasa, sah. Tapi di situ kan nggak ada kata wajib atau fard, sah. Yang ada kata kutiba. Namanya itu bisa ditanyakan di masyarakat atau datang orang-orang yang ingin merusak Islam. Mereka akan bertanya, mana di situ Ustaz saya tidak berpuasa karena keyakinan puasa nggak wajib. Cari dalam Al-Quran mana Allah bilang fardun atau wajib. Bagaimana kita menjawabnya? Ya, dari mana ayat itu? Kutiba, dari kalimat kutiba. Kutiba di sini maksudnya apa? Dalam konteks panjang ayat itu, Alwi memilih kalimat kutiba yang ada di situ. Dari kata kataba. Araftu makna kataba? Apa hubungan antara kataba dengan mewajibkan? Bisa untuk tarik satu benang merah, kok bisa jadi tulis, jadi wajib? Kita sepakat dulu pada kalimat kutiba alaikumus syiyam. Kalau kita terjemahkan perkata dalam bahasa Arab, dan dituliskan bagi kalian puasa. Ya salam, dituliskan. Mana wajibnya? Satu jawab, dua jawab gitu. Benar, pengambilannya dari situ. Tapi apa korelasi antara wajib dan kataba? Anggaran. Sampai ente lulus sekolah sekarang belum tahu juga itu. Ramadan berlalu tuh, sekarang pun belum tahu. Nah, qala al-Imam An-Nawawi ma'na kutiba faradallahu alaikum siyamah. Dan para ahli tafsir pun mengatakan kutiba ala maksudnya adalah faradallahu alaikum as-siyam. Maksud kutiba, ulama tafsir menafsirkannya di banyak kitab tafsir, maksudnya faradha.